Benda akan pecah jika tekanan melebihi batas tertentu. Ketika telur dikepal, gaya dari tangan akan disebar secara merata ke seluruh bagian pada telur, sehingga luas penyebaran gayanya lebih besar. Penyebaran ini menyebabkan tekanannya menjadi kecil, sehingga tidak cukup untuk memecahkan telur tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin kecil luas permukaan tempat gaya bekerja, semakin besar tekanan yang dihasilkan gaya tersebut. Sebaliknya, semakin besar luas permukaan tempat gaya bekerja, semakin kecil tekanan yang dihasilkan gaya tersebut. Jadi ada perbandingan terbalik antara tekanan dan juga luas permukaan. Percobaan ini dilakukan untuk membuktikan adanya tekanan pada zat cair. Alat dan bahan yang digunakan adalah botol, penggaris, selotip, dan air berwarna. Pada lubang A, air terpancar sejauh 15 cm. Pada lubang B, air terpancar sejauh 14 cm. Dan pada lubang C, air terpancar sejauh 13 cm. Untuk membandingkan jarak pancaran airnya, maka lubang A, B, dan C dibuka secara bersamaan. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Perbedaan jarak pancaran air ketiga lubang tersebut dapat terjadi sebab lubang tersebut berada pada ketinggian yang berbeda-beda pula. Didapatkan kesimpulan berupa air yang terpancar dari lubang A yang letaknya paling bawah terpancar paling jauh dibandingkan lubang B, dan lubang C memiliki pancaran air dengan jarak terpendek. Hal ini menunjukkan bahwa air di bagian lubang A yang letaknya paling bawah mendapatkan tekanan lebih besar dibandingkan dengan air di bagian lubang lainnya. Nah, pada kasus ketiga ini kita menggunakan dua buah suntik dengan ukuran berbeda, kemudian satu buah selang dengan panjang 30 cm dan juga zat cair. Nah, cara kerjanya adalah kita masukkan air ke dalam salah satu suntik. Kemudian kita pasang salah ujungnya ke suntik yang lain. Nah, kita lihat langkah kerjanya adalah jika penampang kecil kita tekan, maka penampang tersebut mendapatkan gaya sebesar F1 terhadap luas bidang penampang A1. Nah, maka akan timbul tekanan sebesar P1. Oleh karena itu, kasus ini termasuk ke dalam hukum Pascal, di mana tekanan sebesar P1 tersebut akan diteruskan ke penampang yang besar, sehingga menghasilkan tekanan yang sama besar. Akan menjelaskan tentang kasus keempat, yaitu hukum Archimedes. Adapun bahan-bahannya adalah air secukupnya, 3 butir telur, 3 buah gelas, dan garam secukupnya, dan sendok 1. Selanjutnya adalah kita memasukkan masing-masing telur ke dalam tempat tersebut. Dan setelah itu kita tambahkan air secukupnya ke dalam gelas tersebut. Setelah kita menambahkan air ke dalam gelas tersebut, kita akan menambahkan 2 sendok makan garam ke dalam gelas kedua. Setelah itu kita akan menambahkan 4 sendok ke dalam gelas ketiga.
kita lihat bahwa di gelas pertama itu massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air, dan di gelas kedua massa jenis benda sama dengan massa jenis air garam, dan di gelas ketiga itu massa jenis air garam itu lebih besar daripada massa jenis benda. Dan kesimpulannya yakni menurut hukum Archimedes, jika benda lebih besar massa jenisnya maka benda tersebut akan tenggelam, dan jika massa jenis air lebih besar daripada benda tersebut maka benda tersebut akan terapung. Nah, kesimpulannya yaitu kaleng mengkerut karena perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar kaleng yang terlalu besar, melebihi batas ketahanan kaleng. Kalengnya yang diisi air lalu dipanaskan sampai mendidih bertujuan untuk membuang udara di dalam kaleng dan menggantikannya dengan uap air atau H2O. Karena kalengnya terbuka, maka tekanan di dalam kaleng saat dipanaskan tetap 1 atm. Perlu diperhatikan, pada saat memanaskan kaleng, air di dalam kaleng harus sampai menguap dan membuang udara dari dalam kaleng agar nantinya diperoleh perbedaan tekanan yang besar saat dinginkan. Kaleng kemudian dimasukkan ke dalam air dingin dengan posisi terbalik, tujuannya agar uap air di dalam kaleng kembali mengembung menjadi air.